Kerja keras personil dari Polres Tegal Kota dan berkat laporan dari masyarakat berhasil mengungkap 3 kasus sekaligus. Kasus tersebut diantaranya kasus penipuan dan atau penggelapan, pencurian dengan penjambretan dan kasus penggelapan dalam jabatan. Pada 3 kasus ini, tim dari Polres Tegal Kota berhasil menangkap 4 pelaku. Berikut keterangan Kapolres Tegal Kota AKBP Rahmat Hidayat dalam konferensi persnya Senin 25 Oktober 2021 di Mapolres Tegal Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan para rekan-rekan media, jurnalis yang hadir dalam kesempatan press release pada siang hari ini di Polres Tegal Kota. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang di Polres Tegal Kota dalam acara pada pagi hari ini. Kegiatan yang kita laksanakan untuk menyampaikan kepada publik hasil ungkap kasus bunuh diri yang dilaksanakan oleh Polres Tegal Kota dalam beberapa waktu terakhir. Dalam kesempatan ini ada 3 pengungkapan kasus yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Dan akan saya sampaikan secara bergilir satu persatu dari 3 kasus yang akan kita rilis tersebut. Baik, yang pertama rekan-rekan, saya akan menunjukkan kasus yang pertama, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan jambret. Kejadian terjadi pada tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 19.30 bertempat di sekitar depan warung makan Vigian Kota Tegal, ya. Di depan warung makan Vigian, Jalan Teri nomor 11 Tegal Sari di wilayah Tegal Barat Kota Tegal. Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah saudara Suroyo bin Fatoni, di mana kronologisnya yang bersangkutan pada saat kejadian sekitar pukul 19.30 sedang duduk di depan warung sambil mendengarkan musik melalui handphone merek Samsung tipe A11 warna hitam dengan kode yang ada di dalam di sini. Tiba-tiba yang bersangkutan dihampiri oleh 2 orang tersangka pada saat itu menggunakan kendaraan bermotor, menggunakan Satria. Ini rekan-rekan di sini adalah kendaraan yang digunakan oleh tersangka pada saat kejadian, tiba-tiba mengambil handphone milik korban. Kemudian yang bersangkutan kabur melarikan diri. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tegal Kota pada tanggal 27 September, artinya pada hari itu juga. Kemudian kejadian ini langsung direspon oleh Satreskrim Polres Tegal Kota, sehingga kurang dari waktu 1 hari atau kurang dari 24 jam kita berhasil mengungkap kasus ini. Berdasarkan laporan dari saksi, kemudian juga dengan dukungan dari semua pihak, ya, masyarakat ataupun dari kerjasama antara aparat penyidik, kita berhasil dalam waktu sekali lagi kurang dari 1 hari kita berhasil mengungkap kasus ini, sehingga berhasil kita amankan dalam kasus ini 2 orang tersangka. Pertama atas nama saudara Fandi Maulidin. Balik. Fandi. Ya. Yang bersangkutan adalah yang menggunakan atau membawa kendaraan motor Satria ini. Kemudian tersangka juga melakukan kegiatan ini bersama dengan 1 orang lainnya, saudari Aulia Ramadhani Putri, ya, nomor 27 yang ini, yang bersangkutan bersama-sama berdua ini secara bersekutu melakukan kegiatan tersebut sehingga berhasil mengambil handphone milik korban, dan ini sudah barang bukti yang dapat ini, ya. Yang ini
Ini adalah barang bukti dari hasil kejahatan yang berhasil kita amankan dari para pelaku ini. Kemudian tindak pidana yang disangkakan kepada para pelaku ini adalah pencurian dengan pemberatan, bagaimana dimaksud dalam pasal 363 huruf pasal 63 ayat 1 4E KUHP pidana, di mana yang bersangkutan melakukan tindak pidana secara tersebut. Kita sudah melakukan pemeriksaan pada saksi-saksi ya, sehingga pada hari ini bagaimana rekan-rekan saksikan ini, kita bawa barang bukti kendaraan bermotor, 1 buah handphone ya, dan juga yang digunakan para jurnalis terkait dengan kasus pertama 363 yang berhasil kita ungkap, mana kejadian ini. Yang kedua, kasus yang kedua adalah terkait dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, mana berdasarkan LP nomor 101/9/2021 Jateng yang diterima oleh Polres Tegal Kota tanggal 15 September 2021. Yang dilaporkan adalah, kami ulangi, yang menjadi pelapor adalah PT Madeg Pilar Prayoga. Yang melaporkan adalah saudara Haryono. Jadi kronologis kejadian adalah dari kasus ini, pihak pelapor dalam ini PT Madeg Pilar Prayoga melaporkan terjadinya penggelapan di perusahaan mereka, di mana salah satu dari karyawan menggelapkan uang pembayaran yang telah ditransfer dari customer atau pembeli, kemudian tidak dilaporkan kepada pihak perusahaan, sehingga dalam hal ini perusahaan mengalami kerugian sebanyak Rp311.886.358. Sehingga dari laporan ini kita berhasil mengamankan saudara tersangka BS pada tanggal 25. Laporan ini kejadian tanggal 25 Juni dan 30 Juni. Jadi setelah melakukan pemeriksaan yang intensif, kita berhasil mengamankan tersangka BS. Kita ketahui tadi tersangka ini melakukan kejahatan dengan modus operandi uang pembayaran dari konsumen tidak disetorkan ke perusahaan. Sehingga dari ini kita tindak pidana disangkakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 374 KUHP pidana, itu penggelapan. Ya, kemudian barang bukti berupa dokumen transaksi, ya, dokumen transaksi yang sudah setoran yang sudah disampaikan ke customer kepada pihak perusahaan, tetapi dari yang bersangkutan tidak dilaporkan. Sehingga tadi jumlah yang dilaporkan ada sebanyak 300 juta. Yang dilakukan perusahaan uang apa maksudnya? PT Madeg Pilar Prayoga ini sebagai pelapor, mereka menerima purchase order dari customernya. Kemudian yang dari customer telah mengirimkan dan mentransfer sejumlah uang kepada pihak perusahaan ke rekening, sebuah rekening, tetapi dari transferan tersebut tidak dilaporkan oleh tersangka kepada pihak perusahaan. Jadi sehingga pihak perusahaan merasa dirugikan, terjadi kerugian sebanyak tadi kami sampaikan kurang lebih 311.828.000 sekian. Sehingga dengan adanya ini melapor ke Polres. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita mencari barang bukti dan petunjuk, akhirnya kita berhasil mengamankan tersangka saudara PS ini. Bergerak dalam bidang apa nih? Ini Madeg Pilar Prayoga ini bidang apa? Perusahaan besi yang ada di Tegal Kota. Jelas rekan-rekan ya. Untuk yang kasus yang kedua, untuk pengungkapan kasus yang ketiga, yaitu tindak pidana penipuan atau penggelapan, pelanggaran pasal 378 dan itu pasal 372 KUHP pidana, yaitu berdasarkan LP nomor
105 dari 9/2021 Jateng Polres Tegal Kota tanggal 20 September 2021. Waktu dan tempat kira tanggal 19 Agustus 2021 pukul 12.00 di Transmart Jalan Kolonel Sugiono, Tegal Barat. Yang menjadi pelaku yang dilaporkan adalah saudara FB, umur 45 tahun, pekerjaan karyawan swasta, warga dari Kabupaten Cirebon. Yang menjadi korban yaitu saudara NH, ya, seorang pelajar umur 22 tahun, warga Tegal Barat, Kota Tegal. Yang menjadi bukti adalah barang bukti satu sepeda motor Scoopy. Modus operandinya adalah pelaku berperan mengaku sebagai pemilik konter yang mengaku ingin mencari karyawan. Kemudian si korban sepeda motornya dipinjam, diberikan pintunya, tetapi tidak dikembalikan, malahan dijual oleh si pelaku, sehingga terjadi kerugian dari si pelapor, yaitu satu buah motor Scoopy dan satu buah handphone merek Oppo. Jadi berpura-pura menawarkan pekerjaan, ya, pinjam dulu handphonenya, berikut dengan sepeda motornya, kemudian malah bersangkutan kabur dan menjual. Itu jadi 3 kasus yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan melalui kesempatan siang hari ini. Sampaikan kepada masyarakat juga upaya keras yang telah dilakukan oleh Polres Tegal Kota di dalam menyikapi merespon laporan-laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Para pelaku kini akan berhadapan dengan pasal dan sanksi hukum yang berlaku.